ربنا يا مجيب السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين وصل على محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada alim ulama beserta seluruh pejabat pemerintahan, wabil khusus guru kita, pimpinan majelis taklim, beserta Bapak Kepala Desa, Bapak Pemirsa, tokoh-tokoh masyarakat, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka peringatan haul para aulia Allah. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pertemuan dan kumpulnya kita pada siang hari ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikul auliya tanzilur rahmah." Menyebut para aulia Allah menyebabkan turun rahmat. Maka alhamdulillah bersama acara rahmat turun langsung dari Allah. Kemudian tidak melakukan belum, saya lakukan yang belum boleh. Tapi syaratnya, dalam menakdir syaratnya orang mendapatkan rahmat Allah dalam peringatan haul semacam ini ada dua syarat. Yang pertama, kita harus yakin bahwa yang kita hauli ini betul-betul waliullah. Kalau dalam kitab mengenal Asmaul Husna, tandanya ulama warasatul anbiya yang Allah jadikan walinya, pertama Allah memuji lewat lisannya orang-orang soleh. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini di mana-mana daerah orang-orang hebat yang memuji. Makanya mursyidnya itu orang-orang yang hebat, badal tarikahnya itu orang-orang yang hebat. Berarti orang-orang yang hebat memuji itu tanda wali. Ayah itu termasuk warasatul anbiya, karena orang hebat yang memuji. Kami lagi mondok di Pekalongan, Jawa Tengah. Habib Lutfi masih biasa ketemu di pondok kami, duduk-duduk bersama-sama karena tidak sesibuk seperti saat ini.
Kalau sekarang tidak bisa lagi. Beliau duduk-duduk di majelis kami di Pondok Al-Mashhad Pekalongan. Kawan saya menyampaikan dengan Habib, ini foto kiai kami yang ada di Tunggal gambar ayah. Habib Lutfi berdiri mengambil itu gambar, dipegang dengan hormat, dipandang oleh beliau, lalu beliau spontan mengatakan, hadza min auliyaillah. Kata beliau, tolong pertemukan saya dengan beliau pas mandang kamu aku. Rupanya habis mundur di Al-Mashhad, saya pulang ke kampung halaman, lebih kurang 3 bulan saya disuruh tinggal di Al-Baqiyah Sholihan. Saya sampaikan ke ayah, Habib Lutfi berpesan, anak bertemu kian, ayah iya. Di telepon ke Pekalongan, beliau sudah sibuk, maka beliau datang ke Kuala Tungkal sejak tahun 2000 berapa begitu. Padahal susah, bukan main mengundang beliau, tapi karena beliau yang hendak bertemu dengan ayah dan menguji langsung tentang kehidupan ayah, itu menandakan kalau dalam kitab mengenal Asmaul Husna itu termasuk ulama warasatul anbiya. Nah, kita hauli hari ini juga bersama dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua, tanda wali. Ulama warasatul anbiya cakapnya bisa mendorong untuk orang berbuat baik. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bilang orang, Sidin berangkat ke Baghdad umur 10 tahun dalam menakibnya, dibekali duit 40 dinar uang emas. Itu kalau dihitung sekarang ke tanah duitnya dah. Dijahit mamanya di kandang yang tersembunyi kerampokan. Lalu perampok bertanya, apa yang ada pada engkau? Dia ingat pesan mamanya, jadi orang pun nang panding jujur. Maka beliau dalam keadaan terdesak pun kada mau melakukan kesalahan. Beliau menjawab, ada perampok ada percaya, orang 10 tahun 40 dinar uang emas. Lalu yang satu datang lagi sama jawabnya, mengadu kepada kepalanya. Lalu dipanggil, kenapa kau pakai jujur? Karena saya tidak mau melakukan kesalahan. Cakapnya sekali cuman, tapi meresap kepala perampok tadi. Dia sudah berapa banyak melakukan kesalahan, akhirnya taubat di hadapan Tuan Syekh. Maka orang yang pertama taubat adalah perampok ketika beliau usia 10 tahun. Ini namanya cakapnya membawa kepada bertakwa. Ayah itu gitu. Orang suki datang ke pondok, saya tukang kawan nih Pak. Kalau ada tamu datang, ada orang Singapura datang ke pondok kami Al-Baqiyah Sholihan. Ayah bawa berjalan kan di hadapan pondok tahun 96, 97 lubang kenal. Jadi kata ayah, ini lubang-lubang yang ganal ini anak kami tampal Iwan Sabur. Kata orang Singapura, jangan ya hai pakai tanah kuning aja. Kata ayah, hendak kayak aku pakai tanah kuning, tapi duitnya belum ada. Kata orang Singapura, ayah terus pikir duitnya, nanti ayah tinggal hitungnya berapa mau tanah kuning. Didatangkan hitungan bulan cuma 75 mobil datang tanah kuning, tak tutup halaman. Aku dibakar juga. Saya buat pesantren di Kumbengis. Jadi ada kawan penasuki lubok karena bawa kawan itu juga. Ya kalau ancaman ya kalau lubok nongkaran ini kalau tambah disabut ya kawan tutup ke gusai. Langsung kita dukung ngadu ya. Aku tadi kan itu cakap tanah kuning yang mana ngumpatinya ayah tadi. Aduh Malaysia. Jadi kita ini belum termasuk perasa berlambian lagi. Tapi kita bagaimanapun mendekatkan diri jadi kepada orang yang pewaris daripada Nabi. Seperti mengadakan acara haulnya. Yang ketiga dalam mengenal Asmaul Husna, wali itu termasuk warasatul anbiya. Dia selalu dikeluarkan Allah dari kegelapan kepada cahaya. Andai kata ada tersalah sedikit saja langsung ditegur. Di dalam kitab Aqidatul Najim ada orang hebat, ilmunya hebat, amalnya hebat, kalau berjalan ini mendung hari kada mau kepanasan, tapi kada kehujanan, mendung itu berjalan. Jadi ada orang Khalid namanya, Khalidon itu kalau kita mengartikan hidung belang,
kan hidung belang, mata keranjang, hidung baungan, bad boy. Nah ini kan namanya halik. Orang macar melihat ada orang hebat berjalan mendung mengiringi. Nah, itu orang berkeramat namanya. Ayah itu ketika meninggal dunia mendung ikut sampai di halaman rumah beliau itu mendung. Turun sampai ke pondok mendung juga. Turun jenazahnya mendung lagi. Itu namanya berkeramat setelah meninggal dunia. Sama dengan kami di Suki Masari di Pekalongan, begitu juga turun dari rumah perjalanan 1 kilo itu mendung, tapi mendung ke jalan. Yang pengantarnya panasan, cincin cuman itu namanya berkeramat hidup. Aku hari itu begitu juga sedang berpengajian hari panas, jadi keluar karena kulit kalau di kayu mendung kayak ini nanti. Jadi jawaban jangan kulit sudah jangan hujan kamu kata. Pikirku mungkin aku di berkeramat sekol begitu. Jadi panas kan aku mendung begitu beliau. Sekalinya sampai Sungai Landak namanya diguhit hujan sebelebatnya. Aduh ya gagal berkeramat. Berkeramat. Amal ada sama bahan jiwa. Itu namanya tanda ulama warasatul anbiya, itulah waliullah. Makanya harus yakin dengan tanda-tanda tersebut itu. Satu, nada dua. Kita tidak boleh ingkar di hati sedikit pun tentang kewalian. Karamahnya, kewaliannya kita tidak boleh ingkar. Walaupun pada zahirnya menyalahi adat, menyalahi menurut kita salah, tapi sebenarnya ada. Cuman kita saja pada cerdas. Makanya kalau bercerita tentang karamah waliullah tidak boleh kita ingkar, tapi kita tidak boleh meniru, tidak boleh. Seperti Imam Ahmad Badui. Imam Ahmad Badui itu zahirnya nyala karena tidak mau ke masjid Jumat, kada datang ke masjid. Kalau berjamaah aja masih bisa pertimbangan di rumah berbayar. Ini Jumat, tapi ada di kampung itu guru Tuhan namanya Imam Syakik. Orang kampung datang ke Imam Syakik, coba keluarkan Imam Ahmad Badui itu kenapa maka Jumat itu sebagian. Ini kan sekian tuan guru yang menjadikan contoh yang lebih baik. Itulah Imam Syakik kepada Imam Ahmad Badui bertanya, kenapa sih sekian ada sebagian Jumat bersama kami? Oh Imam Ahmad Badui, uskut anta ya syekh, berdiam sekian jangan diulang pertanyaan, karena tidak bakal dijawab. Boleh kan? Orang-orang hebat ini mau bertangkarnya, boleh sekalinya sasar, termasuk dalam hutan. Padahal asalnya tidak hutan di kampung, berapa ada hutan. Asal mungkin sertailah yang santangnya kemarin masuk hutan, melihat apa kolong ini untuk ada ujung putih. Kalau tidak, kalau beli ke pendagang penjajahan, aku tuntut bangga. Gambarannya itu. Sekalinya saat di hutan kada takut sih, cuman si ini nanti dibicaranya, nanti jadi masalah. Karena sudah yang gimana? Ada suara azan, tapi kada tahu di mana masjidnya. Akhirnya ada bertemu orang berpakaian serba putih. Kiai kami itu Nabi Haidir. Makanya kalau bertemu Nabi Haidir itu ancaki buka mulut, tadi Salman dulu pegang itu tangannya betulang ada. Punya ada betulang Nabi Haidir, betulang ke hidupnya kan itu. Nah kalau Nabi Haidir aja mengenal minta ludahi, karena ludah Nabi Haidir itu bisa mendatangkan ilmu laduni ma'rifah kepada Allah. Cuma tadi yang bersih menengah kalau itu kok kita tahu kalau pakaian terlalu putih banget, karena lain Nabi Haidir ludahnya bukan laduni tambah umum. Bertanya di mana ada musala? Oh di sini taruh syahidnya, di sana ada masjid. Sampai ke sana orang sudah azan tapi belum qamat. Menghadap imam dengan puji-pujian. Makanya kami di pesantren Jawa itu rata-rata imbah azan itu pada langsung qamat, puji-pujian, sholawatan. Makanya ayah meniru. Di album itu sholihat setiap imbah azan hendak secepat apapun sidin tetap sholawatan terus. Tapi yang dibaca ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Kayak apapun kamu banyaknya, kali bilang kali baca, mesti baca. Jadi sembahyang sunat mesti baca. Ikut masjidnya para aulia Allah. Puji-pujian dulu, doa dulu, baru qamat. Sekali yang datang Imam Ahmad Badui rupanya, langsung jadi imam sidin, imbah sembahyang, jamaahnya hilang, masjidnya hilang, hutannya hilang.
Rupanya Imam Ahmad Badwi disangka salah, ternyata beliau sembahyang di masjid para aulia Allah dan beliaulah jadi imamnya. Maka di Sungai Libung ini kalau ada orang ada suaka masjid di mana jangan ditanya-tanya. Selesai. Berarti saya malih kayak gimana? Makanya kada boleh ingkar, kada boleh ditiru. Imam Ahmad Badwi itu begitu meninggal dunia, dimandikan mayatnya, beliau mandi seorang, bangun seorang, mandi seorang, betul-betul. Ini yang ditiru. Kalau ada orang mati macam ini, tampur bukan? Aku jamin rasa sadar gitu. Makanya kecuali kan udah ditiru. Memang zahirnya ada cuma kita, tapi lihat ini cocok. Ada di Jawa Timur katanya kejadian. Orangnya ada berkorban, tapi sapinya sikungannya, orangnya berdepan. Karena ini anaknya banyak, ya seperanakan, nyaman setunggangan, jadi akhirat ada bertumbuhan lagi. Jadi satu kendaraan, tapi kan sapi satu kan 7 orang, nyaman berdepan. Cuman dia pada depan berdepan yang jadi daripada 3 sikung baik raya, perjalanannya yang rame begitu. Orang beranak itu banyak orang beranak. Ini punya prinsip ikan beranak masak babi, banyak anak banyak rezeki. Menurut ini apalagi saya ikan beranak masak kuning, banyak anak nambah paning. Apa ada nambah paning? Dilarang keluar malam, matangnya keluar boleh malam. Punya mamanya anak ikan nak keluar malam kan mama ada boleh keluar malam. Aku aja kena keluar malam, kadang keluar patang cuman boleh malam. Ada kepala paning buatnya. Datang ke Kiai Tuhan, bolehlah Kiai kami nak berkorban sampai si pembelapan ya boleh ya. Ayo dia berkorban, gua aja kan boleh. Istri siapa bilang boleh ya. Namun kayak itu dia gua ayah kau nak berkorban, mana ya gua orang itu masak sampai si pembelapan boleh. Itu kan salah. Ternyata setelah diselidiki, rupanya Kiai itu tak pulang. Oh jadi anak menang halus sudah, malah haluskah? Halus gue masih. Sebenarnya kalau belum balik belum sunat lagi berubah, tapi anak seorang sekadar apa? Masuk akan dua haluskah sampai ke umur masuk akan terus. Oh jadi gue kalau sekian ketahui, sapi itu kan karena tinggi, anak halus kan deh. Otomatis kan kada kawan yang sapi. Jadi gue jangan tertinggal anakku ada usul aku juga supaya anakmu jangan tertinggal, jangan muka kambing siku. Lagi dia jangan anakmu naik ke atas masuk pikiran anak berkorban tadi akhirnya berkorbanlah sini sapi seekor, kambing seekor, orang belapan tentu siapa yang bilang kan boleh sapi seekor yang belapan orang 10 mungkin boleh pas tambah kambing 3 itu namanya kiai berpolitik namanya kiai kan dilarang politik asal karena pakainya aja. Memang zahirnya ayah begitu juga. Panitia hendak ulah masjid Al-Baqir Usolihat Arwah Isatar di depan Pak. Ayah kalau aku mandi saya Pak, kemana aja berjalan berdua. Jadi kata ayah apa namanya masjid ini ulah 1,70 meter tambah balok 32 meter. Ujar Arwah Isatar, ayah kayak lampau perjanjian. Masa bersih 2 meter giginya ujar ayah ayo tapi nurut ayah wisata jangan nurut betul sih. Coba kalau 1 meter kemarin sama dengan jalan bola pagar gitu juga kata wisata kita ya yang membuang 5 meter ya dari pal jalan jangan ya buang 10 meter sayangannya tanah di lapangan baru ikan ya buang 10 meter siapa bangsa 5 meter pas karena tua-tua nah dibersihin ada uang makanya ayah kalau minta kapur itu apa aku kan lebih ngerti. Saya datang ke presiden Pak Biahira sekarang dari presiden dulu diikan lah aman ke rumahku Pak Biahira imbah kau ada Biahira lagi Pak Biahira itu kan tahun juga seperti benar berangkat haji apa memang cakap itu kalau dituruti alhamdulillah. Saya sebagian datang di Pondok setempat alam ini waktu Ustaz Nasrul Hilmi ya sekali mungkin sudah mau jualan itu kan kalau makan sarapan pakai tumpeng aku masih berpikir kan tidak mengajari aku
yang jaga saya surangan, menghalau santri, pegang kapok, yang nyamannya orang. Kan banyak orang yang jual, cuman cuma diwajib jualan. Saatnya ayah datang ke tempat pembagian, kata ayah ikan berjualan aja, berjualan. Cari pemilihmu di pasar, suruh gula kue, ikan berjualan. Kalau ayah pasar ada kakakku, almarhumah, suruh gula kue. Sekalinya abang ipar itu sesubuhan datang ke sebidang membawa kasur kami. Sekalinya dijulung apa itu jualan. Sekali itu buka apa isinya? Campur pisang. Nah, orang segala hakunan jual campur kata dunia. Itu kan campur itu kan kue paling kelas rendah. Caranya gambong kan kelas pas sedikit. Gambong bro, kue paling jauh. Kue paling jauh gambong itu dia payuang itu gambong. Dia campuran ringing gambong. Kan mah bejok lah gambong itu aja. Sekali gambong tetap gambong. Itu apa yang jauh namanya? Ini kue campur dok, aku disuruh berjualan. Orang segagah aku berjualan campur dok. Orang yang bilang aku nih mirip Afgan. Orang yang bilang dengan aku telepon dari Pekalongan, Ustaz katanya gambar Ustaz itu mirip Afgan. Aku tadi kan sadar kalau aku gagah gitu. Jarang aku bicara men. Jadi aku coba santai, coba aku putarkan gimana kasih Afgan tadi. Masuk mobil putarkan videonya kasih Afgan tadi. Afgan penyanyi pakai kacamata, agak berlupa ke pipinya. Penyanyi judulnya Kehilangan Cinta. Perhatikan Samir. Kan dijual terpunduk. Tapi karena sini menyuruh barakah mengikuti. Berhimat aku berjualan buku kacang, buku pisang, sama tinak. Sehingga santri yang menukar bingung mana pisang mana kacang. Kamu disual sama buku kacang. Jadi saya jual buku kacang, buku pulangkan duitnya berangkat haji tahun 2005. Jadi kalau ada di film Indonesia Haji Sulam berangkat haji sebab berjual buku itu sebenarnya nyinggung aku itu. Sebenarnya bukan Haji Sulam, aku sebenarnya. Cuma sutradara itu pada tahu kalau aku nih berjual buku naik haji. Kalau tahu aku yang main film. Aku yang main film dari harapan orang main di ngomong sama aku. Kenapa? Aku si sotek. Untungnya ada tahu Allah. Nah itu wali. Kalau ditiru yakinlah barangkah. Maka kita makhluk pada hari ini yakin mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dengan cukup syarat tadi. Amin Allahumma amin. Rata-rata orang hebat bawa siap kadang udah tinggal dua. Pertama taqwallah, yang kedua wa husnul khuluq. Itu wasiat orang hebat masih. Apa sebab? Karena ada hadis Nabi aksaruma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak masuk ke dalam surga itu ada dua. Pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua husnul khuluq, baik budi pekerti. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berwasiat bertakwalah kepada Allah, taat pada Allah, taat kepada Rasul, dan wa ulil amri minkum, disuruh taat. Takwa di situ kalau dalam kitab Nasaihul Ibad yuradu bihi al-ikhlas. Yang dikehendaki takwa itu bila beramal dengan ikhlas. Makanya kiai saya berpesan, Uji sidin ikam apabila bulik kampung hendak mengajarkan ilmu, hendak berdakwah aja. Saya sebenarnya ada bisa ceramah bulik di pondok, tidak bisa. Baca kitab tidak bisa. Cuman ayah nyuruh tahun 95 santrinya saya ke situ baru 34 orang, asalnya banyak dari ampihan 34 termasuk Ustaz Nasrul Hilmi. Saya bilang sama ayah, ulun kan bisa baca kitab ya hai. Kata ayah, ayo ke pondok. Ada kenal di kitabnya. Aku ikut bahasa ayah. Karena orang alim ini tidak bersembarangan. Aku umpat ya. Yang ku ajari patangku yang pertama kalau Ustaz Husna ini
Aku berdoa mudah-mudahan jangan terkalah Ustaz Nasrul Hilmi, karena di situ ada yang pintar, Ustaz Kuzwe, nah Ustaz Anwar Al-Dili ada juga. Jadi saya kan hendak ke situ. Aku membaca kitab Jurumiyah yang terjemah itu, aku baca lurus ada utarakan gitu. Kayak pandangan aku yang paham. Aku baca lurus lah. Sama nang santri bingung ya, ini kenapa ada diterangkan? Padahal aku juga ada paham. Nah, jadi sekalinya 3 hari kemudian ada kunjungan orang hendak melihat bagaimana kemampuan santri membaca kitab. Waktu itu yang ditampilkan Ustadz Kuzwain, asalnya Erwin namanya, ditampilkan ayah Ustadz Kuzwain tadi, nah dibaca kitab I'anatul Talibin jilid 2. Sekalinya membaca menceracak kayak makan rokok, bingung aku jawab ini yang dilejar ini sama kan sepakul jadi buaya pokoknya. Bingung aku lagi yang tukang syuting, masya Allah ada tukang syuting ini baru muridnya begini hebat kayak babunya mantang di murid apa nijanya apa bisa, tapi karena sini menyuruh alhamdulillah walau kadang alim saya baca kitab waktu kepunduk ada bisa ceramah ada bisa juga. Ayah telepon saya, Uji Sidin gantikan ceramah aku di Paris Arman. Ini sambil mengeluarkan zakat benih lawan Ustaz Hakim berdua kami doakan jam 6 miliwan ya kan bisa ceramah kok. Tapi karena Sidin menyuruh terus pakai ceramah. Alhamdulillah foto di barakah sampai wajib ini sama dengan 11-an datang bapaknya seterusnya ini ke pondok. Ayah pesan di Sidin anu isiran 11-an menyambut Ustaz. Aku ikut aja, maka sampai aku 11-an jangan pakai setiap bulan, itu berkah ayah. Ibaratnya ada orang Kuala Inok, orang Pak Agus namanya orang daerah Kuala Inok kesana sedikit tentang IC itu. Nah, datang ke situ, ayah menyuruh Ustaz, katanya menyuruh Ustaz ke Kuala Inok, pulang kok. Jadi yang menyuruh ke Riau ini pertama ayah, Kodopi sampai ini ke Riau terus. Semalam aku beli, pas ini pulang. Itu kenapa? Karena menurut cakap orang ibadah. Makanya kalau kita hendak dapat berkah, ikuti pasan guru kita. Guru kita tadi berpasan, apabila kita alim mengamalkan, karena ada sanadnya kepada gurunya sampai kepada Tuhan Syekh. Kita ini berusaha, kita ini berada di hati guru. Kalau kita bisa meletakkan diri berada di hati guru, dijamin barakah. Rata-rata orang berilmu itu, orang ada masuk ke pondok, belajar dengan satu di pondok guru di pesantren, gurunya nggak dimelajari, disuruh membasuh wisi hari-hari, setahun lawasnya kemudian menguas wisi itu kan. Sudah setahun mulai ke rumah, jawabannya sampai bapak anak belajar masih haji sekitar 20 misi. Jawabannya masih ada di kamar. Makanya di sini sabar aja, nanti kan berada di hati guru. Karena kan kalau misi ikan kan guru ingat nih amat nih kita besok kan ada hati di hati guru kita. Malah belajar karena nanti kita ada di hati guru. Jadi tahun ini pulang pindah kurang satu halaman. Setahunan boleh kayak pernah dia pindah alhamdulillah bahaya pindah tapi lebih kurang aja 20 wisi ke bawahnya halaman. Marah jabahnya tahun ketiga datang pulang tukang hidup di lampu di masjid, lampu lantira kena dia sudah ibadah sembahyang kaji subuh ibu pulang. Pokoknya pakanatan perjalanan guling pada sehat awak dan gulingan di masjid. Saatnya terbangunan guru sudah ada di masjid, santri sudah penuh di masjid, lampu belum hidup, terhidup sedikit mahingan, begitu tarik nafas, mau hembuskan nafas, semua lampu hidup semua. Kemudian guru pulih lagi alim makajud. Nah itu kan karena meletakkan diri ada di hati guru. Kata Tuhan jadi sekumpul di zaman dulu ada bibini ini hendak meletakkan dirinya ada di hati orang soleh. Datang ke rumah orang alim yang soleh tadi. Nah tapi pintar bibini ini satu tangan ditinggalnya boleh. Dulu kan ada di Wahabi. Jadi kiai ini bingung kemana memulikahkan.
Jadi diambil sini satu tangan diandap di tempat yang tinggi, nah ada terjangkau anak kecil. Karena kalau bulit bibinya diambil, ada di sini beberapa habis ada bulit juga. Jadi kayaknya saat ini satu tangan kebenangan di bibinya tadi, karena esok tadi kebenangan pulang sehingga bibinya itu ada di hati guru tadi. Rupanya dilalah diangkat Allah menjadi wali Quran, bukan main. Makanya kita ini guru kalau hendak berdakwah aja, hendak mengajar, tapi di sini ada dua pesan kok. Apa dia? Pertama, jangan kasar-kasar orang, karena kita tidak tahu yang hadir ini siapa. Yang paling hebat dengan Allah kita tahu. Siapa yang paling merasa dekat hatinya dengan Allah, selalu merasa dengan Allah. Begitu berzikir keluar dari mata, hatinya tenang. Kalau sudah berzikir, siapa yang tahu? Kenapa? Karena ada orang hebat itu memang menutupi kehebatannya. Ada itu orang suki menutupi kesugihannya. Apalagi masih dibangun ini menutupi kesugihan kalau tanpa dimintai sumbangan. Jadi kita jangan berharap siapapun orang. Kalau hebat orang daripada Allah, jangan terpesona dengan penampilan luar, karena penampilan luar tidak menjamin isi dalam. Gus Dur itu penampilan sederhana, pekalungan beliau di tempat kami sana sederhana, saya ikut pertemuannya berlima kami diutus, sederhana sedikit penampilan. Imbahnya ada peresmian toko mahkota batik, ribuan orang yang menunggu termasuk Habib Lutfi. Saya di sini yang ditunggu pakai helikopter, dijemput pakai mobil sedan yang mewah. Sekali keluar sini beli batik tangan Anda pelangga, sewa panjang masuk ke dalam, rupiahnya ada roseta, ada masalah ini belakangnya sederhana. Tapi Habib Lutfi berlari mengejar, bersalaman Habib Lutfi dengan Gus Dur tadi, dicium Habib Lutfi, tangan Gus Dur dibimbing masuk ke pintas. Kenapa? Karena Habib Lutfi tahu kalau Gus Dur ini orangnya hebat, cuma tidak mau menampakkan. Itu bahasa tasawuf namanya khumul. Hamul artinya menenggelam. Dia kurang ada tahu banget, itu hamul. Panggilan H, dari panggilan B. Kalau panggilan B, bungol. Panggilan dua itu pada hamul, bungol. Dibawa, orangnya sederhana, ceramahnya pun sederhana, punya judul aneh, tapi betul. Judulnya apa? Kenapa di sini rumput maka sawah tinggi? Dua, kenapa gigi sawah sakit? Nah, ketiga, kenapa gini sawah kejenan? Satu kesalahan di sini. Apa dia? Lambat dicampur. Sebenarnya tangan, rumput panjang yang mencampur. Sawah tinggi, gigi itu aja, mencampur sawah sakit. Nah, ketiga mau ada dua-duanya. Aduhnya nyamber aku mulai kalas. Tapi sidin selesai ya sidin. Nah, tapi kan betul cakapnya. Memang agak nyeleneh judulnya, tapi betul. Maka kita nggak bisa terpesona dengan penampilan. Kadang-kadang penampilan tidak menjamin isi dalamnya. Ada kiai pergi pengajian di Sanggah, 2 bungkus di Jawa itu kalau kiai pergi pengajian boleh disangui. Kamu bisa menipu. Kita kan salah sulit aja. Jadi rupanya disangui 2 bungkus, 1 ganal, 1 halus. Tapi penelitian berbeda. Ini siapa bungkusan 2 nih? Cuman bilang Mbah Yai ini ada oleh-oleh saking pengajian. Cuma tidak dibilang lagi Yai hanya apa dibagikan. Jadi tolong berdua orang santri. Tapi sini di jalan, aku jadi tolong berdua dapat bungkusan 2, 1 ganal, 1 halus. Mungkin 6 ganal. Jadi bikin aku 6 halus bikin santri. Ada menjadi isi 6 ganal bikin santri, halus bikin aku. Jadi boleh ke rumah dorong bungkusan 6 halu bikin santri, 6 ganal lagi cicit sampai ke rumah ini sudah guring di bangunan cicit. Bu Nyai tangin disi, ini ada oleh-oleh saking pengajian monggo di dahar. Bangun dulu, ini ada oleh-oleh silakan dimakan. Kalau sebelah si bangun naik ini tadi sekali dibuka bungkusan isinya apa? Cuma nasi lauknya deh. Nah jadi berarti lauknya yang dibawa santri tadi. Santri maka begitu mau buka penuh dengan lauknya dalam bungkusan. Alhamdulillah kata santri ini punya acara luar biasa dermawannya. Aku santri sebanyak ini. Bayangkan bagaimana nasib kiai yang bungkusan banget ini. Tidak tahu nasib berbeda. Makanya umpamanya Prof. Rama kalau di sana si bungkus aku tidak mau langsung bagi ke santri. Aku tahan berjungkung bukan ini sudah yang belum hanya bagi aku atau yang kalau bagi santri. Gila yang ceramahnya dapat kayang bagi aku. Jangan terpesona dengan penampilan, maka jangan kasar-kasar di sini.
kalau kelibat orang doang. Yang kedua harus ikhlas. Amanah-amanah jisidin yang kedua duit. Kalau baik penelitian kadikan nyamui lah bagaimana tambah pikir bujur juga. Makanya amanah aja perlu duit apa? Ya ada duit kan sudah kirim. Pokoknya tambah boleh. Nah, pada boleh jisidin harap-harap. Karena kalau harap-harap itu kembali kita kalau dikasih orang silahkan diambil, tapi hati kada boleh mengharap. Dan boleh uang ceramah itu kada boleh, sudah bisa mengharap amplop kada boleh. Kada boleh, tapi lebih kada boleh karena dia kada pikirkan amplop. Katanya bukan amplop yang baik kan. Jadi aku begitu ya kelasnya, pernah satu ketika disanggupi uang banyak banget. Ya bukan aku banyak banget, orang memilih 10 kali ceramah. Jadi itu biasanya kan uang banyak banget. Ya udahlah, mungkin rezeki belajar ikhlas nih. Sarannya ada lewat seperti telepon panitia. Pada panitia Ustaz minta maaf katanya, tersalah julung. Ya kenapa? Ya julung dulu kokap ya. Dia ada banyak pemalaysian panitia. Ini betul-betul PHP pemberi harapan palsu. Maka ambil BTP pulang banyak tak bersalah. Padahal diambilnya pulang. Kita kada boleh mengharap presiden. Nampak ikhlas saja. Jangan menyinggungi orang dalam ceramah, jangan menyinggungi orang. Ini pesan beliau. Rupanya maksud takwa itu adalah beramal ikhlas. Yang kedua, orang banyak masuk surga itu wa husnul khuluq. Baik budi pekerti. Kata Imam Junaidi rahimahullah, arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 macam yang dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah sekalipun amal sedikit, ilmu sedikit. Kita ini hendak banyak beramal bisa. Hendak kayak Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selama 40 tahun wudu isya sampai ke subuh kada batal. Gawisidin dalam menakib setiap malam menghatamkan Al-Quranul Karim kada sanggup kita. Kalau wali Rafi'atul Adawiyah setiap hari 4 kali menghatamkan Al-Quran kada sanggup juga. Anak kayak Imam Ali Al-Musifi tersebut dalam kitab Sirajul Qari Qira'atus Sab'ah, itu Imam Ali Al-Musifi setiap malam 60 kali menghatamkan Al-Quran kada sanggup kita 6 tahun kada tentu hafal hatamul Al-Quran. Dan sanggup kita. Kalau sahabat Utsman sembahyang sunat 2 rakaat malam khatam Al-Quran, rakaat pertama Imam Fatihah 15 juz hanya ruku, rakaat kedua Imam Fatihah 15 juz hanya ruku, salam khatam kada sanggup juga. Hendak kayak Imam Malik beramal kada sanggup. Imam Malik setiap malam beramal itu luar biasa. Kalau tertidur sebentar cuma itu pun langsung bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pekeramat tapi amalnya luar biasa. Mimpi malam siang menjadi kenyataan. Kita mana ada mimpi malam siang menjadi kenyataan, tapi bagus kenapa mimpi kada karuan. Malam dia mimpi di kampung anjing, kali itu jadi kenyataan kemana kita buka. Cuman kalau mimpi di kampung ular katanya bagus, katanya kalau kita mimpi di kampung ular, kalau bujangan ada bibini hendak, kamu bibini di kampung ular, kamu gadis ada bujangan hendak. Jadi ada kawan kok mimpi di kampung ular senang dia, ya bujangan senang dulu dia ularnya juga. Karena ular sampur yang dihadangi depan bini pemamaian. Bibininya juga kalau di kampung ular sawah yang ditunggu dapat laki penguliran baru lingkon. Yang baik itu kita mimpi di kampung ular tatung walaupun hilang tapi lincah. Makanya ibu-ibu di dinding sana tuh bersyukur lah dapat laki hilang. Alhamdulillah ya Allah kau kirimkan hajar aswad ke rumahku. Kadang-kadang kita mimpi malam siang musibah. Apa ada musibah? Mimpi malam melihat buaya berenang menyeberang laut, saatnya esok bunda ditarik dia. Banyak 6 bulan muka berbayar, itu namanya mimpi musibah. Kadang mimpi malam siang ditakuni. Anak disuruh guringan malam, sekali subuh dibangunkan bukan disuruh sembahyang, takuni mimpi apa tadi malam nak. Kemudian anak melihat warik bahaya, kemana naiknya naik sepeda bahaya, kok bagus presiden pasang 2 aja. Pertama nomor 81, nomor kedua 18, kedua balik lagi. Karena sepeda itu kan angka 8 warik seikong, dan angka 18. Cuman kalau berbalik jadi 81 pasang 2, kemudian anak kayak itu bahaya. Kenapa wariknya aneh bahaya? Ya banyak ada apa aneh, warik itu jauh bahaya, awaknya warik tapi hanya agak mirip apa itu
mimpi kena karuan dan semuanya. Imam Malik setiap malam beribadah kepada Allah semalaman. Kalau hendak kayak Imam Asy'ari As-Saqati kita ada sanggup. Imam Asy'ari As-Saqati itu selama 90 tahun kada suah guring berlebah. Beliau kalau guring berduduk wajar berkeramat kita kada sanggup. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Tapi wajar sidin umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Apabila sidin bertampuluk dengan tampuluk sidin kepala 5 menit cuman itu semua isi Al-Quran kelihatan. Mau kita bertampuluk di kepala habis sungai Malas kelihatan semuanya. Kalau bilahan kelihatan dan suara bilahan kan hitam. Kita tutup kepala kita nih awan sorban berkicing setelah boleh ke rumah kelihatan rumah. Karung beras tipis yang kelihatan. Namun isi Al-Quran mana melihat kita. Tapi Imam Syafi'i luar biasa. Tapi wajar lah umur 7 tahun hafal Al-Quran. Awak ini 70 tahun umur alifan gedebal. Maka bertujuh banget jadi imam ayat panggilan kuliah ulwallah. Anak nahala dibawa dari sudah ditinggal saking berlangganan ayat anaknya hafal. Begitu amin mereka kedua jenang anak menarik ketelaku mamanya mama pasti ulwallah pulang dua jenang anak. Akhirnya istilah angin ayatan apa ayat keinginan anak pindah ayat sidin inna ataina cuman kada tetamu mencari ataina terbuli-buli inna aduh jenang ini kayak orang Tuhan yang menyedih ini kabilah timbahnya lalu apa jenang ini menyahut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kawan kita ke Imam Syafi'i ada kawan tapi ada amalan supaya naik pangkat di sisi Allah 4 macam amalan. Pertama al-hilmu itu artinya ada yang mengartikan pemaaf tidak gampang marah. Orangnya penyayang tidak gampang marah. Saya itu mencari makna al-hilm ini. Ada yang mengartikan lapang dada. Saya ada ketemu di kitab pokoknya al-hilmu itu maksudnya penyayang tidak gampang marah. Sayang dengan orang ini kal walid ma'al walad. Kalau melihat orang senang kita, melihat orang susah kita. SMS namanya. Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Tapi bisa juga SMS itu senang melihat orang susah melihat orang senang bisa juga. Tapi nanti ada ke SMS tadi senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Kenapa? Karena penyayang tidak pemarah seperti sayangnya orang tua dengan anaknya. Karena kalau kita ini bisa bersayang-sayangan seperti sayangnya orang tua dengan anaknya aman. Kenapa? Karena sayang orang tua kepada anaknya sepanjang masa ada sama kasih sayang suami istri ada sama. Ada kisahnya kawan berkisah hanya ini tolak menjela membawa anak rupanya anak berkayuh entah bagaimana sibuk menyukai jalan rupanya anak ini lama tergugur sambar buaya. Begitu sampai buaya, berteriak anak minta tolong, bapaknya ada banyak pikir dari dun payung, mengambil anaknya untuk dilogoknya kepala buaya, cocoknya masih buaya itu melepas. Rupanya buaya itu matanya tidak melepas, mengerjai juga kena. Cuman keselamatan tanggung masing-masing, begitu. Terjikir abahnya di ke atas, kali ini juga wangi bakal buaya. Demi sayang dengan anak, nyawa ada artinya. Sekalinya bulan hadapan pulang, tapi anak ditinggal kawan bini pamamayan. Sekali pakai main. Oh pada tertipual buku kepada disambar buaya yang sama. Minta tolong bang. Laki lu pikir tayu ini kata. Sekalinya apa yang lagi? Ayo buaya ayo menghadap bawah terus. Saya mendengarnya rumah. Ma'asra'u manasita. Mengapa begitu cepat kau lupakan janjimu yang dulu? Tapi kalau dengan anak sepanjang masa, maka orang hilm itu bersayang-sayangan sesama kita seperti sayangnya orang tua kepada anak, tidak gampang marah. Kenapa? Karena kalau kita marah bisa nikah. Ada kisah Habib Umar. Ada orang tua umur sekitar 30 tahun anak berobat ke dokter, tapi sebelumnya mengadakan konsultasi gitu. Soalnya mengadakan konsultasi tadi. Jadi orang tua dokter ya bukan setadanya bisa bersama kamu bisa nafas. Jadi dokter ya apa sebabnya nih? Maka ini karena sakit pinggang. Jadi dokter berapa sudah usianya Pak? 70 tahun. Dia selama sabar ya, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Dasar karena sakit pinggang.
bertakut ulang sini kenapa nih dokternya ini karena sakit betis sampai kayak aja biasalah itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun sakit sini sedikitnya 70 tahun jawabnya nampak banget badan rasul Tuhan orang sini tersinggung sini pikir sekali lagi tahu orang sebatas di sini caranya bertakut kenapa nih dokternya ini karena panik kepala di dokter biasa apa itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun orang di sini ya dokternya bapak terpilih saya dia salah dokter aja itu memang sudah bawaan orang makanya kita tidak boleh memarah-marahan untuk apa kita menanamkan pemarah-marahan para aulia Allah itu pemurah tapi tidak pemarah jadi kalau kita dihendak jadi orang hebat belajarlah pemurah tidak pemarah pemaaf tapi tidak pendendam boleh kita praktikkan dalam rumah tangga bini selalu memaafkan laki laki selalu memaafkan bini aman gitu berbuatlah apa yang disukainya yang berbuat apa yang tidak disukai apa yang tidak disukai laki bini kada boleh menanding orang laki orang abahnya ini 10 tahun dapat keluarga sepeda ada tukar juga lihat orang sebelah dari laki inor lihatnya tukar ayam lah itu rawan mangkuk rawan lelungkap di belakang laki kada boleh itu memuji bini orang di depan bini seorang itu ada disukainya jangan juga memuji bini orang di depan bini seorang pada cabang cincong kedehi itu belakang. Nah bagus kita pernah memuji bini seorang aja bilang dengan istri indahnya bulan tak seindah wajahmu padahal ada bini tampon jangan bini orang dan puji saling memaafkan apa kesukaan bini roti bini anak berkar seragam tukarakan anak berkar bunil tukarakan anak talon tukarakan anak gelang tukarakan asal ada duitnya kayak juga anak bini itu orang laki gitu juga anak laki roti laki anak ngopi kulakan anak makan limping-limpingkan anak makan cincau-cincauan anak kawin-kawinakan ada bang kisahnya ya jadi orangnya anak bini dua tapi kedua-duanya orang bini tapi panjang akalnya panjang waktu geling seminggu 2 kali geling Allah apa nyayahnya geling aku aja geling apa? geling pang aja geling banyak geling pang aku meeting di HP di YouTube banyak keluar suaranya geling pang aku aja geling banyak ya aku nih ada nazar ya ayahnya memang kalau nazar kali juga ya dia pengiringan bayari ayahnya aku hendak bayari tapi kan dia ikan ikan sari ayahnya enak pernah aku sarikan kalau dia kasih ayahnya apa yang tak bisa melakukan wah ibarat komentator kan masuk dan sakit itu sedikit lagi anak menteri itu dia pergilen sekalnya begitu janji dengan laki jangan sari ada jangan pilih sambat aja aku ini ya ada nazar hendak berbini buat begitu oh ya nang bini namanya bepada coba dari halam bepada tinggal tunjuk anak yang mana soal orang laki kan tinggal tunjuk anak mana panggil baju anak pelakop ya nang bini ada belum aku masakan perang panjang belum oh ya nang laki kenapa perang panjang aku sudah bilang ya nang bini mana kawin tinggal tunjuk mau tinggal jangan lagi kamu kalau mau tinggal berarti putus ya iyalah jangan ini sakit lagi oh jangan ini sakit kalau mau tinggal ada sesakit aku yang tertinggalkan wanita mana yang tidak terluka hatinya kalau suaminya bersama dengan wanita lain itu ada di film Indonesia aku nonton oh banyak anak laki ini tahu hafal juga ada begini dua minggu depan diintai orang bininya sudah senang anu aja rumahnya ay malah aja aku ini sudah takdirkan Allah begini dua aku sudah pulang ke beberapa orang paranormal memeriksa garisan tangan nih oh dia paranormal garisan tangan boleh ditakdirkan Allah begini dua oh dia nang bini ayahnya aku itu hanya periksa paranormal garisan tangan boleh salah sedikit bisa membunuh laki jadi kita jangan memaksakan kehendak sudah saling berbuat apa yang disukai itu aman naik pangkat di sisi Allah. Yang kedua wasfaha kalau naik pangkat di sisi Allah jadi orang pemurah
as-sakhiyu habibullah walau kana fasikan. Orang pemurah itu kekasih Allah sekalipun agak fasik dikit, apalagi kada fasik makin lagi. Nang ketiga watawadu, orangnya merendah diri. Maka kita nih kayak apapun hebatnya kada boleh merasa hebat. Iblis itu merasa hebat dengan amalnya, dilaknat oleh Allah. Sudah di surga harus keluar. Dalam kitab Sayyid Salikin itu iblis beramal 800.000 tahun, pernah jadi guru malaikat, pernah tawaf di Baitul Ma'mur 40 tahun kada bahagia. Kita mana sanggup tawaf 40 tahun kada hampir. Jangan 40 tahun seharian, jadi yang baru sama makan tawaf masjid ini kelilingi seharian dari pagi jam 6 sampai jam 6 pasang. Insya Allah besok keluar Quran hanya ada orang gila hanya bukan nyaman, tapi karena sombong dengan amalnya keluar dari surga. Kita nih belum masuk surga sombong bisa aja. Sombong dengan kekayaannya dimusnahkan Allah. Harun itu sombong dengan kekayaannya tapi dimusnahkan Allah. Sombong dengan jabatannya Firaun juga sombong dengan jabatannya, tenggelam dalam lautan jiddah. Maka itu kita sehebat apapun kan boleh merasa hebat, apalagi memang asli kehebat. Nang terakhir wa husnul khuluq, baik budi pekerti. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berwasiat kita ini harus memiliki husnul khuluq, baik budi pekerti. Kata Imam Yusuf bin Asbad, tanda orang berakhlak mulia itu ada 10 macam. Kalau terangkan yang 10 sampai malam kada selesai. Kenapa? Aku harus mentelaah. Aku juga anak mudik hari ini, jadi saya kira saya sambung saja pada episode berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan haul ini menjadikan sebab nanti setelah kita keluar di sini, tidak keluar kita kecuali dosa kita diampuni Allah, berganti dengan rahmatnya, sehingga kita diselamatkan Allah dunia wal akhirat. Husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya